أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jemaah kaum muslimin, para shaimin, para mu'takifin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berbari syukur kita kepada Allah yang tidak pernah berhenti mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada qudwah dan tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang kemarin kita tunggu-tunggu kedatangannya, kemudian kita buatkan spanduk kalimat ungkapan marhaban ya Ramadan. Saat ini sudah berlalu lebih dari 2/3-nya, dan bahkan kita akan mempersiapkan ungkapan wada'an ya Ramadan, selamat berpisah, selamat tinggal Ramadan, di mana kita sudah berada di akhir-akhir di penghujung bulan Ramadan tahun ini. Tentu waktu-waktu yang sudah berlalu tidak akan bisa kembali lagi, tidak akan bisa ditarik lagi walaupun sejenak. Masih ada di hadapan kita beberapa hari bersama Ramadan tahun ini. Tentu hari-hari ini harus menjadi hari-hari yang lebih baik, hari-hari yang istimewa. Tentu keistimewaan tersebut tidak dari bentuk hidangan di saat kita berbuka ataupun di saat sahur, tetapi keistimewaan tersebut bagaimana kita wujudkan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin bagaimana dengan Ramadan ini bisa menjadi orang yang disebut dengan al-faizin, minal a'idina wal faizin, termasuk orang yang kembali kepada fitrah dan termasuk orang yang menang, meraih kemenangan. Kalau diibaratkan kepada perlombaan, maka hari-hari inilah hari-hari terakhir setelah melewati berbagai seleksi, berbagai tahapan-tahapan sampai pada tahapan yang terakhir. Tentu ketika seseorang sampai pada tahapan terakhir, mungkin secara fisik sudah lelah, secara bisa jadi juga secara semangat mungkin sudah berkurang, karena kadang juga ada pengaruh fisik yang melemah, semangat juga kadang melemah. Namun tuntutannya pada 10 terakhir ini kita harus semakin meningkat, harus semakin bersemangat. Maka cukup bagi kita penjelasan-penjelasan dalil-dalil dari Allah ataupun dari Rasulnya tentang keutamaan dan kelebihan 10 terakhir dari Ramadan. Alhamdulillah Allah berikan taufik kepada kita berniat dan menjalani sebuah ibadah yang sangat mulia, yaitu al-i'tikaf. Ini sebuah ikhtiar dan usaha kita bagaimana kita memaksimalkan hari-hari terakhir, kemudian juga berusaha menutupi kekurangan-kekurangan kita mungkin yang terjadi di 10 pertama ataupun 10 kedua. Nah, dalam kesempatan tausiah pada pagi hari ini, kita akan sampaikan beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita termasuk orang yang faizin, orang yang menang, orang yang kembali kepada fitrah, orang yang punya predikat muttaqin, sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 183 itu, la'allakum tattaqun, yang menjelaskan tujuan dari berpuasa atau diwajibkannya berpuasa. Jemaah kaum muslimin al-mu'takifin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang harus kita maksimalkan di hari-hari terakhir ini, yang pertama adalah nasyatul ibadah, yaitu senantiasa memaksimalkan kesungguhan kita, semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di awal puasa sepertiga pertama, sepertiga kedua,
kita sudah meningkatkan ibadah kita dibandingkan hari-hari di luar Ramadan. Baik tilawah kita, baik salat-salat sunnah kita, baik sedekah kita, dan ibadah-ibadah yang lain. Maka sepertiga terakhir ini harus lebih kita tingkatkan lagi. Kalau salat-salat sunnah kita misalnya selama sepertiga pertama ataupun kedua sudah meningkat dari hari biasa. Dari hari biasa misalnya qobliyah ba'diyah yang muakkadah yang sangat dianjurkan, mungkin sebagian kita sudah biasa mengerjakan apakah 8 rakaat atau 10 rakaat atau yang 12 rakaat yang muakkadah yang sangat dianjurkan. Maka hari-hari yang tersisa kita tingkatkan lagi, karena masih ada salat sunnah qobliyah ba'diyah yang ghair muakkadah. Tidak sangat dianjurkan, tetapi akan sangat besar manfaat dan pahalanya dari Allah ketika kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Salat sunnah sebelum asar memang tidak termasuk salat sunnah yang muakkadah, tetapi rata-rata masjid-masjid kita menyediakan waktu untuk salat sunnah seperti ini. Setelah salat zuhur kita biasa mengerjakan 2 rakaat saja. Maka hari-hari ini kita coba maksimalkan menjadi 4 rakaat. Sebelumnya juga 4, 2 rakaat. Sebelum salat Isya, ini juga sudah biasa, alhamdulillah sebagian masjid menyediakan waktu. Maghrib mungkin yang tidak biasa. Barangkali karena di sini kita yang ikut i'tikaf tidak terlalu banyak, kita bisa saling memahami. Kita iftar dengan seteguk air, segelas air dengan berapa kurma misalnya, masih ada waktu menunggu yang lain. Yang menunggu yang lain berwuduk bisa mengerjakan salat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Intinya bagaimana kita terus meningkatkan, menambah ibadah-ibadah sunnah yang sudah kita kerjakan selama ini. Memang lelah dan capek, tetapi para ulama mengatakan bahwasanya masyaqqatut ta'ah tazul wa baqiyat ladzatuha. Bahwasanya kesulitan atau beban dalam melakukan ketaatan itu, kelelahan, keletihan ketika kita mengerjakan ketaatan tersebut, tazul, dia akan hilang. Wa baqiyat ladzatuha, dan yang tersisa setelah itulah kenikmatannya. Kita qiyam setelah malam salat tarawih, kita istirahat, itu pun istirahat setelah lelah kita membaca Al-Quran sampai seletih-letihnya, kita baru tertidur ketika tidak mampu lagi melanjutkan tilawah kita. Kemudian kita bangun lagi tengah malam, kita sholat lagi, kita qiyam lagi, kita tahajud lagi. Lelah secara fisik, letih kita, tidur kita berkurang. Tetapi kelelahan tersebut, keletihan tersebut akan hilang, dan yang abadi yang tersisa itulah lazatuha, kenikmatannya nanti. Ada sebagian kenikmatan beribadah dan ketaatan itu Allah segerakan. Maka ada orang yang bisa menikmati solat malamnya sekalipun panjang. Ada yang bisa menikmati tilawahnya, mampu dia bertahan walaupun sudah lelah, letih secara fisik, ngantuk matanya, tetapi tetap dia bisa tilawah. Kenapa? Ada kenikmatan yang Allah segerakan. Tapi ketika itu pun belum dapat, tidak usah kita kemudian menghentikan ketaatan kita. Lelah nggak apa-apa, dipaksakan sampai di mana ujungnya. Tapi yakinlah nanti di akhir kelak Allah akan balasi semua ketaatan tersebut. Allah akan balas semua kelelahan dan keletihan kita. Kalau selama sepertiga pertama, sepertiga kedua, kalau dijumlahkan solat wajib dan solat sunnah kita sehari semalam, mungkin ada yang rata-rata sudah 50 rakaat sehari semalam. Itu bisa dapatkan 17 rakaat salat wajib, tambah 11 rakaat tarawih dan witir, sudah 28 ya.
tambah lagi kemudian 12 rakaat qabliyah ba'diyah yang muakkadah itu 12 rakaat, itu sudah 40 rakaat. Kalau kita biasa mengerjakan solat duha 4 rakaat saja sudah 44. Berapa kali kita sempat salat tahiyatul masjid? Misalnya kalau dua kali kita datang lebih awal, berarti sudah 48. Dua lagi itu mudah didapatkan. Kalau kita bisa mengerjakan qabliyah ba'diyah yang ghair muakkadah, atau kita tambah lagi salat malam kita, itu bisa 50. Nah, mungkin 10 terakhir ini bisa kita punya target yang lebih lagi, 60 atau lebih. Karena malam kita bangun lagi, tambah lagi 4 rakaat, 8 rakaat bersama imam. Dan itu sebuah target yang mungkin kita capai. Dan insya Allah lebih ringan melaksanakannya di bulan Ramadan dengan kondisi seperti ini dibandingkan nanti di luar Ramadan. Bahkan sangat berbeda nanti kita mulai 1 Syawal, 2 Syawal. Beberapa ibadah yang sudah rutin kita kerjakan selama Ramadan, yang ringan kita kerjakan selama Ramadan, itu tidak seringan itu lagi. Maka manfaatkan waktu-waktu 10 terakhir ini, baik siang ataupun malamnya. Itu waktu-waktu yang tidak bisa digantikan. Kalau sampai luput kita sholat tarawih di bulan Ramadan, tidak mungkin kita gantikan di luar Ramadan. Saya mau mengqadha sholat tarawih di bulan Ramadan. Kalau dia tetap sholat, mungkin jatuhnya hanya sholat sunnah mutlak. Tetap saya tidak tergantikan nilai ibadah yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Dan betapa banyak dalil-dalil terkait dengan motivasi dan dorongan Allah Subhanahu wa taala agar kita bersemangat dalam ketaatan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Itu juga perintah, bersegera. Bersegera itu tidak mungkin kita malas-malas. Makna bersegera itu adalah makna bersemangat. Seletih-letihnya kita tetap usahakan sampai batas akhir kemampuan kita. Dan i'tikaf ini adalah sebuah wasilah yang Allah sediakan, sebuah syariat yang Allah sediakan untuk kita, bagaimana kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin belum sampai pada bentuk yang ideal, betul-betul kita 24 jam 10 hari berada di rumah Allah. Mungkin tidak, tetapi kita maksimalkan selama kita berada di rumah Allah ini. Dahulu Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, atau menjelang beliau diangkat menjadi Rasul, beliau bertahannus di Gua Hira, menyendiri, merenung. Tetapi itu tidak menjadi syariat setelah itu. Tidak ada kewajiban, tidak ada syariat dalam waktu tertentu kemudian kita pergi ke gua misalnya, pergi ke hutan, tidak ada. Yang ada dalam syariat Islam adalah i'tikaf, dan tempatnya adalah di masjid. Bahkan dalam sebagian mazhab disyaratkan fil masjidil jami', di masjid jami'. Mana jami' itu masjid yang di situ ada salat Jumat. Agar apa? Tidak keluar lagi dari masjid. Agar betul-betul fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara ulama ada yang meringkas makna i'tikaf itu adalah qat'ul 'ala'iq minal khalaiq lilittisal bil khaliq, yaitu memutus semua hubungan kita dengan makhluk untuk menyambung hubungan kita dengan al-khaliq. Makanya selama kita berada di sini dan selama tidak ada kondisi yang darurat, kita fokus menyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tilawatan, apakah kita membaca Al-Quran, atau salatan, kita salat, atau duaan, kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Maka oleh sebab itu sebisanya kita berusaha mengurangi interaksi dengan yang lain. Ini kan walaupun kita i'tikaf, ini kan bisa saja kita berkomunikasi dengan orang di tempat lain. Dan tadi dikatakan ringkasan dari makna i'tikaf adalah qat'ul 'ala'iq, memutus hubungan dengan semua hamba atau makhluk. Kalau tidak ada hal yang mendesak, maka tidak usah kita
membuka komunikasi dengan yang lain. Berusaha kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yaitu nasyatul ibadah. Yang kedua adalah kamalur raja. Bagaimana hari-hari ini kita betul-betul menyempurnakan harapan kita, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua masalah-masalah kita kadukan kepada Allah. Kita mintakan solusi dan jalan keluarnya, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang kita harapkan dari Allah? Di antaranya adalah berharap agar semua amal ibadah yang sudah kita kerjakan dari sejak pertama Ramadan sampai hari ini dan juga sampai hari terakhir nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah harapan yang harus selalu bersambung. Dan ini juga yang diajarkan oleh salafun as-salih. Bagaimana mereka setelah Ramadan, sekian bulan setelah itu, senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah agar diterima semua ibadah yang mereka kerjakan di bulan Ramadan. Baru 6 bulan berikutnya mereka berharap agar dipertemukan kembali dengan Ramadan. Apalagi harapan kita, yaitu berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita sudah meningkatkan ketaatan di bulan Ramadan, sekalipun kita sudah meningkatkan ibadah-ibadah kita, tetapi hari-hari ini harus kita perbanyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat, di antara zikir dan doa yang harus kita perbanyak pada 10 terakhir inilah doa yang sudah sering kita baca. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemberi ampun, pemberi maaf, karim dan juga pemurah. Tuhibbul afwa, dan Engkau suka memberikan maaf. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Bayangkan permintaan minta ampun ini kita lakukan setelah kita meningkatkan ketaatan dari sejak pertama Ramadan, bukan setelah kita bermaksiat. Karena bisa jadi dalam ibadah-ibadah kita banyak kekurangan, banyak yang bolong, ada yang kurang. Maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat, bagaimana di antara amalan yang dianjurkanlah membaca istighfar, padahal kita baru saja selesai sholat. Karena mungkin ada yang kurang sempurna dari sholat kita, ada yang kurang khusyuk, sehingga kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan Ramadan, karena Rasulullah SAW menyebutkan, khaba wa khasira man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Sungguh merugi orang yang mendapatkan Ramadan, bertemu dengan Ramadan, walam yughfar lahu, namun dia tidak mendapatkan ampunan. Maka hari-hari ini, siang ataupun malam, wabil khusus pada malam hari, kita perbanyak permohonan ampun seperti ini. Kita perbanyak membaca doa seperti ini. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah tarkul ma'asi wal malahi, yaitu meninggalkan semua bentuk kemaksiatan dan segala sesuatu yang melalaikan. Jemaah kaum muslimin as-saimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan adalah noda yang bisa mengotori hati kita. Dan kita selama ini dari hari pertama sudah memaksimalkan ibadah kita, meningkatkan ibadah kita, membersihkan hati dan diri kita. Maka kalau seseorang mengerjakan ibadah ketaatan kepada Allah dan dalam waktu yang sama juga bermaksiat, maka ini sesuatu yang kontradiksi. Kita tidak mungkin mencampurkan antara al-haq wal batil, wala talbisul haqqa bil batil. Kita campurkan antara ibadah-ibadah kepada Allah dengan maksiat, maka hasilnya akan kacau, akan rusak. Maka peningkatan ibadah harus diiringi dengan meninggalkan semua bentuk maksiat, semua bentuk yang melalaikan.
Dan setiap kemaksiatan itu akan menyeret kita kepada kemaksiatan yang lain. Sebagaimana para ulama mengatakan, inna ta'ata tadfa'u ila ta'ah kama anna al-ma'siyata tajurruna ila al-ma'siyah. Sesungguhnya ketaatan itu akan mendorong kita untuk bisa taat melakukan ketaatan yang lain. Dan sebaliknya, suatu kemaksiatan, suatu dosa akan menyeret kita kepada dosa-dosa yang lain. Maka jangan pernah kita membuka pintu maksiat. Jangan pernah kita membuka jalan maksiat. Karena kita akan diantarkan, suka atau tidak suka, kita akan diseret kepada kemaksiatan yang lain. Atau mungkin sekedar sesuatu yang melalaikan, mungkin tidak sampai maksiat, tetapi cukup melalaikan. Itu juga sebuah kerugian kalau kita lakukan pada waktu-waktu yang mulia seperti ini. Sebagai contoh, saya yakin di sini tidak ada, tapi mungkin terjadi di tempat lain di sekitar kita. Hari-hari ini para perantau sudah mulai pulang. Mungkin teman-teman kita yang satu sekolah, yang merantau bekerja di tempat lain mungkin sudah mulai pulang. Dan bahkan diperkirakan tahun ini jumlah yang mudik itu jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Karena ada 2 tahun tertahan tidak mudik, tahun ini akan diperkirakan akan banyak. Maka bertemulah orang-orang yang selama ini hanya bertemu di grup-grup WhatsApp. Apakah itu grup alumni misalnya, grup macam-macam, sekampung dan seterusnya bertemu. Setelah bertemu, kemudian ada mengusulkan agar semua kita berkumpul. Kita adakan buka bersama. Mungkin di salah satu rumah di antara mereka, atau di sebuah restoran misalnya, di tempat makan. Ini kadang setelah iftar, salat maghrib, kemudian melanjutkan makan, dilanjutkan dengan mauta. Lama tidak bertemu, lama tidak bersua, susah mencari waktu, sehingga ngobrol mauta entah kemana, tidak tahu ujung dan pangkalnya. Bercerita tentang nostalgia masa lalu di sekolah, waktu kuliah dan seterusnya. Sampai datang waktu masuk waktu isya, lanjut saja ngobrolnya. Kok saya sekali bersuanya, lah sekian tahun lah tidak bersuah. Adalah 20 tahun sejak tamat sekolah tidak bersuah. Ngobrol sampai jam 11, sampai jam 12, sampai mau tutup itu tempat makan. Akhirnya pulang, khawatir sebagiannya tidak sholat isya lagi, jangankan sholat tarawih. Yang sempat sholat isya tidak sanggup lagi untuk sholat tarawih. Ini sholat tarawih ini kita kuat karena sama-sama. Cobalah sekali terlambat, tidak ikut kita berjamaah, sholat sendiri. 8 rakaat itu berat. Walaupun kita baca surat pendek, kadang banyak salah-salah. Kadang bisa rakaatnya saja lupa. Jadi nikmat sholat berjamaah itu, beratnya ditanggung bersama. Akhirnya pulang, yang sempat sholat isya, yang lupa sudah langsung tidur saja, karena sudah terlambat tidurnya. Ada yang mungkin terlambat juga tidak makan sahur. Ada yang mungkin terbangun sudah terbit matahari. Hanya untuk apa? Islam tidak melarang mempererat silaturahmi, tetapi ketika tidak mampu membatasi, menahan, akhirnya bablas, larut dalam sesuatu yang melalaikan. Menyambung silaturahmi, dia duduk iftar bersama, tidak sebuah perbuatan dosa, tetapi kemudian tidak lagi ke masjid, tidak sholat isya, tidak sholat tarawih. Ini tentu sesuatu yang sangat merugikan. Maka oleh sebab itu, jika ada yang akan menyeret kita kepada sesuatu yang melalaikan, harus tegas juga. Tidak ada masalah kita menyambung silaturahmi, tapi ada batasnya. Justru kita ingatkan yang lain. Ini malam-malam seperti ini tidak akan terulang. Malam Ramadan ini tidak akan terulang. Sementara kita bertemu, masih mungkin bertemu, masih bisa komunikasi, apalagi mudah komunikasi hari ini. Tidak bisa secara fisik, bisa pakai Zoom,
Tapi malam-malam Ramadan solat tarawih tidak bisa diganti. Ya. Kita hadir kemudian kita zoom solat tarawih di masjid di masjid raya atau ikut streaming Masjidil Haram, tidak bisa. Jadi jangan larut dengan dosa atau juga jangan larut dengan sesuatu yang melalaikan. Inilah 3 hal yang harus kita perhatikan, kita maksimalkan di hari-hari ini. Semoga hari-hari ke depan adalah hari-hari yang jauh lebih baik amal ibadah kita, dan di penghujung Ramadan Allah jadikan kita minal a'idina wal faizin, dengan puasa kita, dengan solat kita, dengan i'tikaf kita, dan semoga semua amal soleh yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah kita, semoga yang disampaikan bermanfaat. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.